Kunci 24, tuple structure. Use parallel structure with coordinate. Gunakan parallel structure bersama konjungsi sederajat. Pada kunci 24 ini, use parallel structure with coordinate, gunakan parallel structure bersama conjunction yang sederajat. Intinya, di sini kita menggunakan conjunction yang menghubungkan hal yang setara pada kalimat. Nah, fungsi conjunction yang sederajat seperti and, but, or, nah ini yang sering kali muncul adalah menggabungkan bersama-sama pernyataan yang sama menjadi struktur paralel. Jadi dia menghubungkan hal yang setara, baik secara kata, kelas kata, maupun kalimat. Nah, tapi kalau kata biasanya masih bisa mix ya, maksudnya secara susunannya. Tapi kalau secara kelas katanya harus sama. Nah, conjunction ini bisa menghubungkan kata benda noun, kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, frasa. Frasa itu sendiri anak kalimat ataupun kalimat utama. Nah, kalau yang noun, verb, adjektif, adverb, dan lain sebagainya itu kan dari kelas katanya. Kalau frasa kalimat, anak kalimat itu dari rangkaian kalimatnya, rangkaian katanya. Jadi, di sini perlu diperhatikan untuk komponen apa yang dihubungkan. Masing-masing hanya dapat digabungkan jika bentuknya sama, ya. Jadi kalau noun dengan noun, verb dengan verb, kata sifat dengan kata sifat. Frasa biasa dengan kata atau frasa itu sendiri, khusus untuk noun dan pronoun biasanya. Untuk anak kalimat dengan anak kalimat, induk kalimat dengan induk kalimat. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, perlu digarisbawahi secara kelas kata, satu kata bisa memiliki beberapa kelas kata. Contoh kata kerja. Kata kerja bisa berfungsi sebagai kata kerja, bisa berfungsi sebagai kata benda. Nah, kata sifat juga bisa, ada ketentuannya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk perubahan si kata tersebut ketika mau difungsikan sebagai kata yang lain. Contoh, dua kata benda yang digabungkan dengan conjunction sederajat, coordinate conjunction. She is not a teacher but a lawyer. Yang mana nonnya yaitu a teacher dan a lawyer dihubungkan oleh but. Di sini lupakan dulu untuk yang depan ya, she is not itu kalimatnya. Nah, yang kita fokuskan ke yang dihubungkan yaitu a teacher dan a lawyer, sama-sama kata benda yang menghubungkan ya si coordinate conjunction yaitu but. Dia bukan seorang guru tetapi seorang pengacara. Nggak mungkin kita bilangnya dia bukan seorang guru tetapi acara, kan nggak mungkin. Ya, setara juga. Kalau profesi juga harus setara meskipun sama-sama benda. Atau gini, dia bukan seorang guru tetapi mengajar. Nah, kan nggak mungkin. Tetapi mengajari kita, tetapi dia bisa. Nah, itu lengkap jadinya kalimat nanti. Tetapi mengajar kan nggak mungkin seperti itu. Tetapi pintar. Tetapi dia pintar lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Hati-hati. Contoh yang kedua, you can choose from activities such as hiking and kayaking. Kamu bisa memilih kegiatan di antara gerak jalan dan mendayung. Nah, ada hiking dan kayaking. Verb ing dihubungkan dengan verb ing. Nah, verb dengan verb atau di sini sebenarnya noun dengan noun ya, teman-teman. Verb ing yang difungsikan sebagai noun. Jadi harus setara. Contoh yang ketiga, I need to talk to the manager or the assistant manager. Saya perlu berbicara kepada manajer atau asisten manajer. Sama-sama noun juga dihubungkan oleh or. Nah, contoh dua kata kerja. Untuk kata kerja nih, yang dihubungkan dengan conjunction sederajat coordinate conjunction. Contohnya, he only eats and sleeps when he takes a vacation. Nah, yang dihubungkan eats dan sleep. Dia hanya makan dan tidur. Makan dan tidur.
Nah, kan lanjutannya hanya keterangannya saja ketika dia liburan. Jadi yang dihubungkan kata kerja dengan kata kerja. Perlu diperhatikan kalau kata kerja di depan ada S-nya, di belakang juga harus setara. Karena merujuknya ke subjek I. Jadi harus setara. Kalau di depan verb ing, di belakang juga harus verb ing. Di depan itu verb 2, di belakang juga harus verb 2. Jadi harus setara. Ini untuk 2 atau lebih bisa jadi ya. Nanti mungkin ada contohnya. Contoh yang lain. She invites us to her home but never talks with us. Nah, bisa jadi yang menghubungkan dua kata kerja itu dengan objeknya, verb dan objeknya, kata kerja dengan objeknya. Kata kerja dengan objeknya yang pertama yaitu invite us to her home. Kata kerja dengan objeknya yang kedua atau dengan verbnya ya, bisa jadi ada talks with us ditambahkan never di depannya. Nah, never itu adverb juga. Dia mengundang kami untuk ke rumahnya tetapi tak pernah berbicara dengan kami. Nah, jadi dihubungkan hal yang setara. Nah, di sini contoh yang sama dengan nomor yang kedua, ada verb dan objeknya. Contoh ada you can stay home. Stay home verb objek. Or go to the movie with us. Nah, go to the movie verb plus adverb. Nah, jika bisa seperti itu juga ya. Kamu bisa tinggal di rumah atau pergi ke bioskop bersama kami. Jadi hati-hati, ornya itu menghubungkan yang mana. Biasanya sering tertukarnya di sana. Ya, ketika ada objek dan verb dengan objeknya, but itu menghubungkan objeknya dengan objek atau verb dengan verbnya. Jadi harus teman-teman teliti. Seumpamanya di contoh yang kedua ada she invites us to her home but never talking with us. Pasti salah karena talks-nya kan harus setara dengan invites. Begitu pula yang kedua, yang pertama juga nih harus setara. Contoh untuk dua kata sifat yang digabungkan dengan conjunction sederajat. Contohnya, my boss is sincere and nice. Bosku pemurah dan baik hati. Pemurah dan baik hati sama-sama kata sifat. Contoh lainnya, the exam that he gave us short but difficult. Ulangan yang dia berikan singkat tetapi sulit. Singkat tapi sulit. No? Itu kata sifat dengan kata sifat. Contoh lainnya, class can be interesting but or boring. Kelas bisa menarik atau membosankan. Sama-sama kata kerja verb ing tapi yang fungsinya kata sifat ya ini ya. Tapi nggak usah bingung-bingung. Intinya kalau di depan verb ing, belakangnya juga harus verb ing. Nah, makanya itu disebut setara. Contoh dua frasa yang digabungkan dengan conjunction sederajat. Contohnya, there are students in the classroom and in front of the building. Ada adverb yang dihubungkan dan dengan adverb. Ya, adverbnya berbentuk frasa adverbial, prepositional phrase, PP dengan PP. Ada para pelajar di ruang kelas dan di depan gedung. Contoh yang kedua, the papers are on my desk or in the drawer. Kertas-kertas itu ada di atas meja atau di dalam laci. Nah, ini ya, frasa kebetulan frasa si prepositional phrase ya yang difungsikan sebagai adverb. Ini juga sama, adverb juga ya, prepositional phrase semua nih contohnya. The checks will be ready not at noon but at 1. Nah, cek-cek tersebut akan disiapkan bukan pada siang hari tetapi jam 1. Nah, itu ya, hati-hati. Contoh dua klausa yang dihubungkan dengan conjunction sederajat. Jadi kalau dua klausa maksudnya di sini untuk anak kalimat dengan anak kalimat. Ya.
Contoh, they are not interested in. Nah, ini lupakan, yaitu anak kalimatnya ada what you say dan what you do. Conjunction subject verb or conjunction subject verb. Nah, what you say or what you do. Mereka tidak tertarik pada apa yang kamu katakan atau apa yang kamu lakukan. Contoh yang kedua, I'm here because I have to be and because I want to be. Because I have to be anak kalimat pertama, because I want to be itu anak kalimat yang kedua. Induk kalimatnya I'm here. Nah, kalau yang tadi kan induk kalimatnya they are not interested. Saya di sini karena saya harus di sini dan karena saya ingin di sini. Nah, seperti itu ya. Contoh yang ketiga, Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Nah, di sini untuk klausa induk kalimat, main clause ya, induk kalimat. Jadi nggak ada conjunction-nya di depannya. Ada subject verb Mr. Brown. Terus subject verb yang kedua, his wife prefers. Nah, dihubungkan oleh conjunction but. Biasanya dengan tanda ada koma di depan but or and. Nah, ini yang paling sering muncul. Sebenarnya ada beberapa ya, ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, di depannya ada koma. Itu berarti menghubungkan dua hal yang setara kalau kalimat-kalimat seperti ini, atau bisa juga lebih dari satu ya, jadi hati-hati. Kalau untuk yang and, but, or kebetulan bisa dari kata, frasa maupun kalimat. Tapi kalau for, yet, dan so itu dari menghubungkan kalimat dengan kalimat saja. Nah, rumus kunci 24 ini parallel structure with coordinate conjunction, conjunction for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, dengan catatan for, yet, dan so hanya menghubungkan kalimat atau klausa saja. Catatan yang kedua ada and, nor, but, or, menghubungkan kata. Bisa, frasa juga bisa, kalimat juga bisa, klausa juga bisa. Dengan catatan mereka semua menghubungkan structure yang sama, same structure dihubungkan dengan same structure. Nah, untuk yang kalimat biasanya sebelum kalimat ada koma kalau hanya dua, tapi kalau tiga pasti sama ya, same structure, koma, same structure, koma, conjunction same structure, jadi sama. Dan kelas katanya perlu dicatat juga ya, noun dengan noun, adjektif dengan adjektif, verb dengan verb, adverb dengan adverb, dan lain sebagainya. Yang boleh dimix hanya noun dan pronoun, karena noun dan pronoun sebenarnya sejatinya sama. Latihan kunci 24 structure. Number 1, the Greeks adopted the Phoenician alphabet but changing a few letters. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Present participle changing tidak paralel dengan verb adopted. Ya, jadi cari kan ada changing, tidak paralel dengan adopted. Konektor sederajat but menunjukkan bahwa kedua structure harus paralel. But-nya harus paralel ya. Maka jawaban yang tepat adalah Charlie karena seharusnya change bukan changing. Number 2, when sun beer cups are burned, they are almost completely hairless, can hear, and blind. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Verb can't be tidak paralel dengan adjektif hairless dan blind. Konektor sederajat and menunjukkan bahwa ketika struktur harus paralel, harus sama ya secara kelas katanya. Jawaban yang tepat adalah delta karena harusnya div bukan here. Div ya, sama-sama menghubungkan noun dan noun. Nah, hairless, div dan blind. Oh, adjektif, sorry. Hairless, div dan blind. Nah, adjektif. Nah, jadi hati-hati teman-teman, harus teliti juga yang diparalelkan apa. Kalau kita pilih alpha itu conjunction yang menghubungkan dua kalimat anak kalimatnya yang pertama when dengan when-nya ya, dengan conjunctionnya when sun beer cups are born, kalimat anak kalimatnya, induk kalimatnya yang mana, they are almost bla 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 sampai blind. Nah, di situ dihubungkan oleh when ditaruh depan boleh, jadi tidak ada permasalahan. Kalau di sana n, nah itu baru salah karena di pola yang tadi conjunctionnya kan di tengah-tengah, berarti harus ada kata di depannya. Nggak boleh kita tiba-tiba bilang dan kamu bilang, nggak mungkin. Dan dia, kamu, nah kan nggak mungkin. Kamu dan dia lebih tepat minimal. Sedangkan bravo, kalau kita jawab bravo sudah benar. Kenapa? Karena subjeknya jamak, yaitu sunbeer cups. Cupsnya kan jamak, maka verb yang benar itu verb are born, sudah benar. Sedangkan Charlie juga benar, itu adalah adverb completely. Nah, sudah benar ya. Number 3, for photosynthesis to occur, a leaf requires carbon dioxide, water, and lightly. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di soal nomor 3 ini pasti teman-teman terjebak di alpha. Karena saya bilang tadi untuk conjunction fun boys pasti di tengah-tengah. Minimal ada kata di depan. Sedangkan yang nomor 3 ini for tiba-tiba di depan. Apakah alpha yang salah? Bukan teman-teman. Kenapa? Karena for di sini dia preposition. Jadi hati-hati, for itu bisa berfungsi sebagai preposition maupun conjunction. Tandanya apa kalau dia preposition? Ada objeknya di belakangnya, yaitu fotosintesis. Dan sebelum koma tidak ada verb asli. To occur itu verb palsu, jadi bravo juga benar. Ya kalau teman-teman menyalahkan alpha, nanti bravo juga salah. Kalau menyalahkan bravo, alpha juga salah. Jadi saling berkaitan. Bravo diganti dengan verb aktif, verb asli. Occur saja, tuh-nya dihilangkan. Nah, for-nya salah karena nggak bisa jadi conjunction di depan sendiri. Di for di sini preposition ya. Jadi alpha dan bravo benar. Sedangkan Charlie, a leaf requires itu verbnya, subjeknya a leaf. Jadi Charlie benar. Yang salah adalah delta. Mengapa? Karena kata keterangan lightly tidak paralel dengan kata benda, karbon dioksida, dan water. Ya, pasalnya konektor sederajat and dan tanda koma yang mengikuti dioksida dan water menunjukkan bahwa struktur tersebut harus paralel. Jawaban yang tepat adalah delta, ya, sudah benar, delta yang disalahkan karena seharusnya light saja bukan lightly. Nah, dioxide itu noun, water itu noun, sedangkan lightly itu adverb. Ya, adjektif jatuhnya lightly.
Jadi kita butuhnya noun, jadi harus pakai yang like. Number 4, many insects hibernate in the hollows of trees or are under piles of leaves. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di soal ini, alpha itu benar dan Bravo juga benar. Mengapa? Karena many insect. Many itu banyak dan harus diikuti benda jamak. Insect itu sudah jamak, jadi many sudah benar. Kalau umpamanya hanya insect nggak ada S-nya setelah T-nya, maka many yang salah. Hibernate sudah benar. Karena apa? Karena dia verb 1. Subjeknya adalah jamak, maka kita benar pakai verb 1. Kalau subjeknya tunggal harus ditambahkan S, hibernates ya. Sedangkan Charlie juga sudah benar, dia adalah noun-nya. Dia adalah objek dari preposition in the hollows dan of noun. Sebelum of itu pasti noun. Jadi sudah benar. Jawaban yang salah adalah delta. Kenapa? Karena verb dan frasa preposisi are under piles tidak paralel dengan frasa preposisi in the hollows. Enggak paralel ya. Verbnya ke hibernate enggak sesuai juga. Jadi konektor stretched or menunjukkan bahwa mereka harus paralel ya. Jawaban yang tepat delta tadi, karena seharusnya under saja bukan are. Under, are-nya kita hilangkan karena dia paralel dengan in the hollows. In the hollows frasa dari prepositional phrase atau adverb dia ya. Dan kita hubungkan dengan or, harusnya sama, yaitu hanya under piles saja of leaves. Number 5, the earliest lamps were hollow disease made from pottery or stone. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di soal nomor 5 ini ada the earliest. The earliest itu adalah superlatif. Nah, di awal boleh nggak dia adjektif yang menjelaskan lamps, jadi sudah benar. Solo itu adalah adjektif menghubungkan disease, juga sudah benar. Made from di sini adalah verbnya ya, verbnya, jadi nggak masalah. Yang salah adalah delta. Kenapa? Karena kata sifat stony tidak paralel dengan kata benda pottery. Pottery itu kata benda, stony itu kata sifat. Jadi tidak setara, nggak boleh. Karena konektornya itu or menunjukkan bahwa kedua kata tersebut harus paralel, harus sama, harus setara. Jawaban yang tepat delta tadi seharusnya stone saja, bukan stony. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Nomor 6. In large doses, alcohol can dull sensation and impairment muscular coordination. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kata benda impairment tidak paralel dengan verb dulls ya. Jadi yang salah itu
impairmentnya, tidak paralel dengan duals. Duals di situ verb, impairment itu noun, men itu noun ya teman-teman. Jadi pasalnya adalah adanya konektor sederajat n menunjukkan bahwa mereka harus setara. Kalau teman-teman bilang n-nya di sini menghubungkan alkohol dan impairment itu kejauhan, berarti harusnya setelah n kalimat, padahal di belakangnya bukan kalimat, maka kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah Charlie tadi, karena harusnya impair saja bukan impairment, kita butuh verbnya. Sedangkan alpha nggak masalah ya teman-teman, dosis itu non jamak, in large dosis nggak apa-apa. Dulce, kalau Bravo, dul malah benar. Kenapa? Karena setelah can verb auxiliary harus verb 1. Kalau teman-teman jadikan noun malah salah. Sedangkan yang terakhir coordination itu noun, muscular coordination itu objek dari impairnya ya, impair muscular coordination. Jadi tidak bermasalah. Number 7, over the years country fairs have become larger and more entertainment orientation. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kata benda komparasi more bla 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 orientation tidak paralel dengan kata sifat komparasi larger. Jadi kurang tepat ya, karena orientation itu noun, sedangkan larger hanya adjektif. Pasalnya adanya konektor sederajat n menunjukkan bahwa kedua struktur tersebut harus paralel, harus sama. Jawaban yang tepat adalah delta, karena harusnya kita ganti dengan oriented, bukan orientation. Akhiran ion-ion itu benda teman-teman. Kalau kita jadikan oriented itu noun, adjektif ya, non strip adjektif verb itu dia jadi adjektif. Jadi hati-hati dengan adanya tanda penghubung strip, tanda baca itu ya, jadi hati-hati. Di sini menghubungkan adjektif dengan adjektif, larger dan more entertainment oriented ya. Nah, sedangkan kalau alpha sudah benar lebih dari beberapa tahun, nah, itu ya. Have become sudah benar, have verb 3, bravo. Kita pakai have karena verb jamaknya verb jamak tersebut merujuk ke subjek jamak, yaitu country fairs, sudah benar. Jadi alpha bravo benar, n nya itu menghubungkan larger dan more entertainment oriented, jadi nggak salah untuk Charlie juga. Nah, non entertainment di sini di tengah merupakan bagian dari perbandingan tersebut, menunjukkan bahwa aspek hiburan menjadi fokus yang semakin penting dari waktu ke waktu. Number 8, big brown bats having big appetites, consuming thousands of insects a night, but are actually quiet small bats. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Present participle having tidak paralel dengan verb are. Jadi verbnya having ya, verbnya tidak paralel dengan are. Maka adanya si konektor sederajat but tersebut menunjukkan bahwa kedua struktur tersebut harus paralel. Sehingga jawaban yang tepat adalah alpha, karena harusnya have bukan having. Ya. Nah, di sini malah
Benar, artinya karena nggak ditanyakan. Boleh nggak? Boleh. Berarti subjeknya sama, yaitu big brown bats. Mempunyai verb have dan are. Nah, dihubungkan oleh but. Bisa nggak? Bisa. Nah, di sini karena having di situ jatuhnya verb palsu. Sebelumnya kalau kalimat utama harusnya ada verb asli. Jadi hindari verb yang berdiri sendiri kalau kita cari verb asli. Tapi kalau kita nyari verb palsu berarti cari yang verb ing berdiri sendiri tanpa ada to be di depannya. Thanks for watching.